Oke, ini les kelanjutan kemarin masih tentang logaritma, tapi kali ini lebih mendalam, yaitu tentang persamaan logaritma ya, dan tentang pertidaksamaan logaritma. Oke, untuk persamaan logaritma ini udah pernah dulu ya waktu kelas 10. Nah, di sini yang penting tahu sifatnya atau tahu rumusnya ya. Ini adalah sifat-sifatnya, ada 5. Dan ini adalah syarat-syaratnya gitu ya. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu seperti ini. Logaritma dari 3x tambah 5 dikurang logaritma x kurang 3 sama dengan 1. Nah, kalau persamaan ya, itu kita cukup untuk membuat logaritmanya sama. Jadi kalau di sini kan tidak ada basisnya ya. Kalau dilihat tidak ada basisnya, tapi sebenarnya ada. Kita anggap aja 10 ya. Kita anggap aja 10, nggak masalah. Nah, berarti kalau di sini 10 log atau log saja ya. Berarti kita usahakan yang satu ini juga menjadi 10 log. Maka satu ini menjadi 10 log 10 atau nggak usah pakai 10 juga nggak apa-apa. Jadi log 10 ya, karena apa? Log 10 adalah 1. Ada di catatan yang sebelumnya. Nah, setelah itu, ini pengurangan. Ingat kalau sifat logaritma, pengurangan bisa menjadi pembagian. Nah, setelah itu, karena sama-sama log, baru kita coret aja lognya. Sehingga menjadi 3x tambah 5 per x kurang 3 sama dengan 10. Gitu. Nah, baru dikali silang, seperti ini, nanti dapat x-nya, ya. Dapat x-nya adalah 5. Udah, selesai. Jadi, himpunan penyelesaiannya 5. Mudah ya kalau untuk persamaan. Nah, soal yang nomor 2. Oke, 5 log x pangkat 2 kurang 15 sama dengan 8 log x pangkat 2 kurang 15. Nah, ini persamaan logaritma basisnya berbeda. Jadi ini basisnya beda. Ya, di sini 5, di sini 8, tapi dia numerusnya sama nih, x pangkat 2 kurang 15. Yang ini juga x pangkat 2 kurang 15. Kalau soal nomor 1 tadi, kanan dan kiri itu basisnya sama. Tapi dia punya numerus yang berbeda gitu. Nah, kalau seperti ini, seperti nomor 2, kita lihat di sifatnya yang basisnya beda. Nah, ini nomor 3. Sifat nomor 3 ya. Sifat nomor 3 itu basisnya beda. Di sini A, di sini B, tapi sama-sama fx. Kalau model seperti ini, berarti kita cukup membuat fx-nya atau numerusnya sama dengan 1. Ini syarat saja ya, A dan B-nya tidak boleh 0 dan harus lebih dari 0. Oke, fx-nya sama dengan 1 ya, diingat baik-baik. Nah, berarti di sini kita bisa menganggap x kuadrat kurang 15 ini adalah fx-nya, maka kita sama dengan kan 1 ya. Ingat, sama dengan 1 itu dari sifat yang tadi, fx sama dengan 1. Nomor 3 ya, sifat nomor 3. Nah, setelah itu 1 pindah menjadi x pangkat 2 kurang 16, difaktorkan, dapatnya x sama dengan 4 dan x sama dengan min 4. Nah, setelah itu belum selesai sampai di situ, kita harus cek dulu syarat numerus. Kenapa? Karena di sifat tadi ada ini fx sama dengan 1, syarat numerusnya bahwa A dan B-nya harus lebih dari 0 dan A sama B tidak sama dengan 0 ya. Berarti kalau model seperti ini kita harus cek. Kita harus cek apakah x sama dengan 4 dan x sama dengan min 4 ini adalah himpunan penyelesaiannya. Berarti gini, numerusnya kan x kuadrat kurang 15. Kita masukkan x-nya 4 dan min 4 gitu ya. Apakah betul lebih dari 0? Ya, ternyata waktu kita masukkan betul dia lebih dari 0. Karena kan tadi di sini dibilang A dan B-nya harus lebih dari 0. A dan B-nya harus lebih dari 0. Berarti benar ya, karena dia positif atau lebih dari 0, maka ini bukan A dan B ya, ini ada syarat lagi satu bahwa fx-nya harus lebih dari 0. Nah, ketika kita dapat x-nya 4 dan min 4, ketika kita masukkan ke sini ternyata menghasilkan lebih dari 0 atau positif ya. Maka 4 dan min 4 ini memenuhi, merupakan HP-nya, seperti itu. Ya. Nah, yang ini tadi nomor 1 juga sebenarnya ada syarat numerus ya. 5 itu harus dicek dulu seperti ini. Jadi 3x tambah 5, kita masukkan x-nya 5, ternyata juga lebih dari 0. Terus ini juga x kurang 3 kita masukkan, 5-nya ternyata dapatnya lebih dari 0, berarti positif. Sesuai dengan syarat di sini. Kalau yang nomor 1 itu pakai syarat yang nomor 2 ya. Dia pakai syarat nomor 1. Jadi fx-nya harus lebih dari 0, numerusnya harus lebih dari 0. Ya, yang dimaksud numerus tuh fx ya, nilai fx-nya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk persamaan. Di video selanjutnya membahas tentang pertidaksamaan.